Masa lalu dapat mewujud di jalanan, di pasar-pasar, di tangan para pedagang barang bekas, di sekumpulan piranti antik yang tergelar. Sejumlah komunitas dan kolektor benda lawas juga menyimpan kisahan. Selain menjadi hobi, berbelanja dan memelihara benda antik juga menjadi seni. Sebab ada kenangan dan legenda yang terawat di sana. Yogyakarta dikenal sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang masih mempertahankan keaslian bentuk bangunan tempo dulu. Kota Gede misalnya. Wilayah ini dahulu merupakan ibu kota kerajaan Mataram kuno. Di dalamnya masih banyak terdapat ciri peninggalan Jawa Hindu, Jawa Islam, hingga warisan kolonial Belanda. Kemunculan Kota Gede berawal dari tanah perdikan atau tanah bebas pajak di Mentaok atau Mataram yang diberikan kepada Ki Ageng Pamanahan oleh Sultan Kerajaan Pajang, Sultan Hadiwijoyo. Kerajaan Mataram Islam yang berlokasi di Kota Gede muncul seiring dengan runtuhnya Kerajaan Pajang. Dari arsitektur sendiri, di situ ada 3 periode arsitektur di Kota Gede. Ada periode Jawa Hindu, Jawa Islam, Jawa kolonial dengan tipe ornamennya yang berbeda-beda gitu. Jadi umpamanya salah satu contoh arsitektur periode Jawa Hindu, di situ ornamennya masih ada bunga lotus, sulur-suluran, ada binatang dan sebagainya. Nanti periode Jawa Islam, di situ ornamennya, ukir-ukirannya ada yang berubah menjadi ada kaligrafi Arab. Nanti pada periode kolonial, di situ ditunjukkan dengan ornamen-ornamen yang berbeda lagi. Di situ ada ukiran crown, mahkota Belanda, dan disitulah salah satu penandanya. Meski Kota Gede pernah mengalami kerusakan setelah gempa 2006, dengan upaya yang dilakukan warga, situs-situs budaya dan bangunan bersejarah di Kota Gede berhasil direkonstruksi. Bahkan kini, bangunan rumah hasil rekonstruksi tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang ke Kota Gede. Sekarang kembali lagi untuk mencari ornamen-ornamen lamanya yang ada di Kota Gede gitu. Jadi bagaimana motif di pintu, motif di jendela, motif di angin-angin dan sebagainya. Orang sekarang lebih cenderung untuk mengeksplor lagi ornamen-ornamen lama yang ada di Kota Gede.
Selain Omah Jawa, Masjid Agung Kota Gede yang dibangun tahun 1856 juga menyimpan sejarah peradaban masyarakat Mataram. Gapura masjid yang menyerupai bangunan Hindu menunjukkan adanya akulturasi budaya yang dilakukan Mataram tempo dulu. Ada kaligrafi dan ini ada kombinasi ornamental yang baru gitu ya. Dia juga akan menselaraskan, umpamanya dulu karena lebih banyak bunga lotus, sekarang ada bunga-bunga ragam yang baru, ada corak dedaunan yang baru dan itu menarik, itu akan dimasukkan dalam ornamen-ornamen yang dibuat mereka. Keunikan arsitektur Kota Gede dan simbol-simbol peninggalan Jawa Hindu serta Jawa Islam juga menjadi inspirasi bagi para perajin perak di Kota Gede. Meskipun tidak seramai dulu, masih ada perajin yang mempertahankan tradisi pembuatan perak dengan menggunakan alat sederhana. Salah satunya adalah Subandiono. Kalau kerajinan, kalau di tempat saya yo masih lancar Mas, tapi teman-teman itu kayaknya berkurang banyak Mas. Seperti itu Mas. Ya karena sekarang itu sudah zaman gimana ya Mas, karena sekarang itu beralih apa ya Mas, mungkin pakai mesin atau pakai apa, karena juga mesin nggak sebanter dulu Mas. Sekarang helmet saja ya seperti ini Mas, mati enggak, hidup enggak, ayo Mas disyukuri aja karena masih ada pekerjaan lah seperti itu. Teman-teman ya banyak yang beralih profesi karena ya sudah enggak seperti dulu itu Mas, hasilnya berkurang. Sejarah kota Solo dan Yogyakarta yang dahulu bersatu dalam satu kerajaan Mataram membuat dua kota ini memiliki banyak kemiripan, termasuk dalam keberadaan barang-barang antik. Kota Solo juga memiliki satu tempat yang wajib dikunjungi para pemburu barang antik. Salah satu tempat yang bisa Anda kunjungi di Kota Solo untuk mencari berbagai macam pernak-pernik alat dan juga barang-barang antik adalah di Pasar Triwindu yang terletak di Jalan Diponegoro. Di sini Anda bisa menemukan berbagai macam barang-barang antik seperti uang koin, kemudian juga senjata, mebler, dan masih banyak hal lainnya. Buka dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore, berarti ada banyak waktu untuk bisa mencari kebutuhan barang antik Anda. Pasar yang berdiri sejak tahun 1939 ini tidak hanya menjual barang antik. Pasar ini juga menyediakan barang replika yang dibuat sama persis dengan benda kuno aslinya. Kota Solo juga memiliki banyak kolektor sekaligus penjual benda-benda antik yang unik. Adalah Yuni Anggoro Sumarno.
Anggoro merupakan salah satu kolektor benda antik yang berkaitan dengan dokumen, buku, dan benda antik berbahan kertas lainnya. Nah, kebetulan saya bermain dokumen sudah sangat lama ya, sekitar kurang lebih ya 10. Tapi saya belum pernah atau jarang sekali menemukan dokumen yang seperti ini. Ini adalah dokumen pada masa pendudukan Belanda yang ini ya. Yang ini adalah masa pendudukan Belanda terus digunakan masa peralihan pendudukan Jepang. Nah, kalau ini adalah surat-surat dari keraton atau boleh dikatakan menyerupai surat-surat raja. Untuk koran itu ada orang-orang tertentu yang mencari tema-tema koran tertentu. Misalkan berkaitan dengan kemerdekaan atau dengan berkaitan dengan kejadian-kejadian tertentu. Misalkan seperti ini adalah koran yang meliput tentang kejadian G30 SPKI ya. G30 SPKI di sini istilahnya menampilkan gambar-gambar tokoh pahlawan revolusi. Ini juga ada foto ya, segala macam. Ada Bung Karno-nya bahkan. Ya. Ini ketika berkunjung ke sini ya? Ke Mangkunegaran. Ke Mangkunegaran. Iya, ada foto-foto Bung Karno juga. Ya. Juga ada foto-foto keraton juga ada. Selain kota Solo, Klaten juga memiliki pasar barang antik. Salah satu pemilik galeri di sini adalah Subianto. Cap batik kuno. Pak Subi. Ya. Selamat siang. Ya. Sehat Pak. Ya bagus. Boleh cerita nggak Pak ini mulai mengumpulkan barang-barang antik, barang-barang retro seperti itu sejak tahun berapa Pak? Ini ya kira-kira saya ngumpulkan ini sekitar ya 12 tahun, mulai 12 tahun ini lah. 12 tahun ini. Apa saja sih Pak koleksinya yang bisa kita explore nih? Bisa cerita apa aja yang mungkin banyak dicari orang, kemudian juga Bapak suka? Ya, dari barang-barang Jawa, dari barang-barang Eropa, juga barang-barang industrial lama dulu. Jadi dari perbesian alat-alat kerja kuno dan juga barang-barang primitif, barang-barang ya sebelum kemerdekaan dan habis kemerdekaan juga ada beberapa. Jadi klasifikasi itu. Misalnya ini bel ini tahun berapa nih Pak? Ini bel ini tertera di sini tahun 1854. Wah, iya 1854. Ini bekas pabrik tebu kuno. Oh, pabrik tebu. Hotspur ada markingnya di sini. Oke. Nah, ini telepon stasiun kuno dulu. Oh, stasiun apa? Besi semuanya. Besi. Lalu ini juga lonceng-lonceng kuno dari pabrik-pabrik kuno. Iya. Terus yang di sebelah sana itu ada apa juga? Ini juga kap-kap pabrik kuno dulu, bahan dari enamel, bahan cat-cat bakar dulu tahun 30-an ini. Nah ini saya penasaran, Bapak cara mendapatkannya gimana? Apa memang membeli juga, kemudian akhirnya dijual lagi atau gimana? Iya, ya kita beli juga, ya juga kita jual, ada kalanya kita untuk properti persewaan film. Untuk setting resto, dibeli untuk setting resto, untuk setting kafe, homestay itu dari sini, lokal Jogja Solo juga, bahkan ke Malaysia. Bagi Subianto sebagai kolektor sekaligus penjual benda antik, keuntungan materi bukanlah sesuatu yang ia kejar. Kepuasanlah yang terpenting baginya. Barang antik itu sebenarnya jual beli kepercayaan, Mas. Jual beli kepercayaan. Jadi setelah kita ketemu pertama dengan customer, lalu berikutnya itu hanya beli gambar. Pembeli saya hanya tak kirimi gambar, transfer saya kirim. Tapi kami juga bergaransi jika suatu saat barang ada komplain, kita
sanggup beli lagi dengan uang utuh, tidak dipotong. Kita bergaransi di situ tadi tidak ada perekayasaan dan akal-akalan lah. Tadi jual beli kepercayaan kita yang harus kita garis bawahi di situ. Jual beli barang itu jual beli kepercayaan. Subianto, Anggoro, serta banyak kolektor barang antik lainnya seolah mengajarkan kepada kita bahwa hidup bukan hanya soal melihat ke depan, 900. namun bagaimana menghargai sejarah sebagai salah satu pilar untuk membangun masa depan. Itu persaudaraan sangat kuat ya, di manapun daerah ada. Jadi kita enak lah jalan mogok pun mogok di tempat manapun kita keliling saudara. Yogyakarta ibarat rumah bagi komunitas dengan berbagai jalur kreativitas. Mereka menyemarakan sudut kota. Komunitas Mentauk Volkswagen Yogyakarta salah satunya. Komunitas yang baru terbentuk tahun 2014 ini beranggotakan 50 orang. Mereka kerap berkumpul setiap minggu malam di pusat kota Bantul. Salah seorang anggota senior komunitas ini adalah Babe Gandung. Mobil kesayangannya menjadi kawan setia untuk menyusuri jalanan, baik di Yogyakarta maupun di luar kota. Tadi suaranya itu masih asli apa udah diubah? Klakson ini, Ya. beli baru kan. Beli baru. Tapi wah, unik jadi ya. Ini tapi hampir semuanya masih orisinil ya. Hampir orisinil. Perik-perik hampir orisinil. Unik orisinil, termasuk setir mungkin ya. Kemudian speedometer juga masih. Iya, masih. Yang diubah apa nih, Beh? Cuma shifter ini tak ubah, shifter. Terus kalau Lebih. ini masih. Jadi semua dashboard ya. Masih semua Masih tampilan asli seperti ini. Cuman ini awalnya memang ketika dapat udah seperti ini. Aku dapat seperti ini yang rubah kaki-kaki, rubah mesin. Nah, kalau ngubah itu apa aja sih yang paling penting misalnya supaya nanti kan ini sering ikut lomba nih. Ya. Supaya bisa menang itu apa aja sih yang harus diperhatiin kalau memang mau Nah, untuk lomba kan tampilan luar kalau ya ada mesin, ada ya cat, segala macam. Nah, kalau Harus mesin rapi lah. tapi mesin sendiri batasnya untuk dimodifikasi itu seperti apa sih? Kalau mesin standar kombi itu sampai 2000 cc lah, 2000 lebih bisa, tapi merubah crankcase bloknya itu harus ngeruak. Jadi ini ya, Iya. kalau cc boleh dinaikin Boleh. tapi sisanya masih asli. Iya. Gitu. Dan ini kan tahun berapa? 64. 64, berarti dari tahun 64 sampai sekarang belum pernah mogok atau gimana? Alhamdulillah belum pernah. Belum ya? Ini udah dipakai touring kemana aja? Jakarta pernah, Bandung ya. Nah, waktu cerita yang ini katanya pernah ditawar sampai MM-an itu gimana, Be? Aduh. Nggak Cuma apa. itu mau ditukar aja, Oh, mau tukar guling lah, tukar sama New Beetle. Tapi istri sama anak udah mengizinkan. Lebih sulit cari Dakota daripada New Beetle-nya katanya. Salah satu lokasi favorit komunitas ini saat berkumpul adalah Taman Gabusan.
Di sini tak hanya ada komunitas mentauk Volkswagen. Beragam komunitas juga memanfaatkan keasrian taman untuk bercengkrama. Kala bersua, para anggota komunitas juga membawa keluarga mereka. Suasana akrab pun semakin terasa. Ya, ini kebiasaan dari Mentau ya Mas ya, karena setiap malam minggu kita usahakan bisa bersantai di sini sambil kita sharing-sharing masalah mobil, ataupun kita di sini juga banyak hal yang kita bicarakan. Pertama bisa sharing, kedua bisa istilahnya info apa ada unit yang bisa dijual atau pernak-pernik segala macam hal. Kalau keluarga memang kebanyakan teman-teman dari Mentau ini guyup rukun, sehingga kalau bisa tidak hanya bapak-bapak aja. Kebetulan kita istri juga hobi mobil klasik, anak juga ada satu anak lagi yang bawa mobil sendiri juga. Setiap malam minggu di sini kita. Malam minggu. Iya, setiap malam minggu. Iya. Jadi hiburan juga buat keluarga ya. Betul sekali. Biasanya touring nih Pak, keluarga juga suka diajak. Kalau touring biasanya kalau istri nggak ada kegiatan kita ajak. Biasanya kalau saya harus karena nemenin juga. Ya, nemenin nyopir, nemenin ngobrol biar kita ya asik juga sih. Komunitas ini memiliki ratusan koleksi Volkswagen dari berbagai jenis dan tahun keluaran. Mereka berkumpul tanpa mempedulikan sekat usia dan jabatan. Saya pun berkesempatan untuk bertemu dengan montir andalan dari komunitas ini. Nah, biasanya kalau mobil-mobil klasik, terutama VW ini masalah utamanya apa sih biasanya? Kalau untuk masalah sih biasanya paling antara karburator, yang kotor, jarang servis. Dan yang paling penting sih kita harus selalu ngecek selang bensin sih. Karena untuk di VW emang paling riskan dengan bensin bocor terus jadi kebakar. Jadi kita harus selalu rutinitas harus ngecek itu. Oke, nah kalau perbedaan antara misalnya VW jenis kodok, kemudian yang Safari, kombi itu apa sih yang spesifik? Kalau untuk di engine sih semuanya sama. Cuman biasanya kan berbeda-beda di cc, tapi itu tergantung dari si owner sendiri. Ada yang suka standar, ada yang suka di custom dengan di up mesinnya sampai 2000 cc, 2300 cc. Ada ini nggak standar misalnya VW jenis ini maksimal harus hanya bisa segini atau jenis lain? Oh, enggak ada sih. Kalau untuk VW sih semuanya sama. Semua sama. Kalau untuk mesin standar paling besar itu 2400 cc. Itu sih paling yang membedakan. Kalau tips-tips nih selama touring, tadi kan udah disebut harus cek selang bensin. Ada lagi nggak kira-kira? Yang jelas sih kalau tips untuk touring, yang jelas kita sebelum berangkat pasti kita harus cek semuanya. Dari pengapian, platina, semuanya, busi, terus rem, semuanya harus kita cek semua untuk safety di jalan untuk kita sendiri juga. Dengan segala macam kegiatan positif, komunitas ini berharap anggotanya makin bertambah dan bisa memberikan kontribusi bagi kelanggengan seni mobil antik. Komunitas ini pun menjadi salah satu potret bagaimana Yogyakarta menjadi tempat yang nyaman bagi para pecinta barang klasik dan antik. Yogyakarta, Solo, dan Klaten seolah menjadi surga bagi para penikmat benda antik dan juga peninggalan budaya warisan masa silam. Dari mereka kita belajar bahwa menghargai nilai suatu benda bukan hanya dilihat dari kemewahannya. Lebih dari itu, sejarah dan kisah di balik setiap penciptaan menjadi faktor penting yang tidak dapat diabaikan.